Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Data Warehouse Business Intelligence saya pada pekan 6, yang mana di sini kita disuruh untuk membuat video live coding untuk latihan 1 dan latihan 2. Sebelumnya saya akan mengerjakan latihan 1 terlebih dahulu. Yang mana untuk soal pertama di sini untuk melihat tren penjualan dari tahun ke tahun, terus yang soal nomor 2-nya untuk melihat tren penjualan dari bulan ke bulan dalam satu tahun tertentu. Terus yang ketiga, temukan satu wilayah dengan omset paling sedikit. Terus yang keempat, hitung rata-rata nilai belanjaan orang di tiap wilayah. Oke, langsung saja kita masuk ke MySQL-nya. MySQL. Oke, yang pertama buat database terlebih dahulu. Create. Setelah membuat database, selanjutnya impor datasetnya terlebih dahulu. Setelah setelah melakukan pengimportan dataset, baru kita dapat mengeksekusi query. Langsung saja kita buat query yang pertama. Yang pertama ini untuk melihat tren penjualan dari tahun ke tahun. Untuk melihat omset per tahun, perlu menggabungkan kita perlu menggabungkan atau join tabel fakta penjualan dengan tabel dimensi waktu dan mengelompokkannya berdasarkan kolom tahun. Oke, langsung saja kita eksekusi. Muncul.
Oke, untuk query pertama sudah selesai, langsung saja kita jalankan. Nah, jadi tujuan dari menjalankan query tersebut tadi ini untuk mengetahui gambaran atau kinerja perusahaan, apakah omset dari perusahaan tersebut bertumbuh, stagnan, ataupun menurun seiring berjalannya waktu. Terus untuk untuk cara kerja query di sini kita menggunakan sum dalam kurung F total penjualan itu kita diminta untuk SQL untuk menampilkan dua hal kolom tahun dan jumlah total dari semua total penjualan. Terus menggunakan from penjualan fakta F join waktu underscore dimension untuk bisa melakukan ini kita harus menggabungkan join tabel fakta penjualan yang punya angka omset dengan tabel dimensi waktu kuncinya adalah ID waktu. Terus menggunakan group by adalah perintah kuncinya. Kita bilang tolong jumlahkan omsetnya, tapi kelompokkan per tahun. Jadi eh, semua transaksi di tahun 2023 dijumlahkan jadi satu baris dan semua transaksi 2024 jadi satu baris. Oke, langsung saja kita lihat hasil dari runnya itu dapat dibilang penjualan dari tahun 2023 dan 2024 pada tahun 2024 itu sedikit melakukan penurunan dari tahun sebelumnya. Oke, untuk yang soal nomor 2 itu untuk lihat tren penjualan dari bulan ke bulan. Contoh pada tahun 2024. Sama seperti nomor satu, kita melakukan join antara tabel fakta dan dimensi waktu. Namun, kita menambahkan filter where untuk mengambil tahun 2024 saja sesuai contoh dan mengelompokkannya atau group by berbentuk berdasarkan bulan di tahun tersebut. Oke, langsung saja kita eksekusi query-nya. Hmm, Apa ya? Hmm.
Oke, setelah di run dan berhasil, jadi tren di sini programnya untuk query-nya untuk melihat tren analisis tren penjualan bulanan. Contoh pada tahun 2024. Setelah tahu kinerja per tahun, kita ingin memperbesar atau drill down ke satu tahun spesifik secara spesifik, contohnya pada tahun 2024, untuk melihat pola bulanan apakah ada musim-musim tertentu di mana penjualan tinggi atau rendah. Untuk cara kerja query-nya, sini kita menggunakan join waktu underscore dimension. Itu caranya mirip dengan query pertama, kita masih menggabungkan tabel fakta dan waktu, terus menggunakan where tahun sama dengan 2024. Ini adalah filter atau slicing dalam istilah OLAP. Kita hanya peduli pada data yang tahunnya 2024. Data tahun 2023 diabaikan. Selanjutnya menggunakan group by. T bulan, T nama bulan. Kita mengelompokkan per bulan. Di sini kita mengelompokkannya sudah per bulan di tahun tersebut, bukan lagi mengelompokkan berdasarkan tahun. Setelah dijalankan, maka dapat dilihat untuk total omset dari bulan Januari hingga Desember pada tahun 2024. Oke, selanjutnya setelah yang ini selesai, selanjutnya kita membuat query untuk wilayah dengan omset paling sedikit. Langsung saja kita jalankan, kita eksekusi query-nya. Select. Hmm. Oke, selanjutnya berikut adalah query untuk nomor 3, yang mana di sini berfungsi untuk melihat wilayah dengan omset paling sedikit. Tujuannya kita ingin menganalisis kinerja berdasarkan geografi, wilayah mana yang underperforming atau kinerjanya terendah, sehingga kita bisa merencanakan strategi perbaikan. Cara kerja query di sini menggunakan join wilayah dim underscore join wilayah underscore dimension w.
Kali ini kita menggabungkan atau join table fakta penjualan yang punya omzet dengan tabel dimensi wilayah atau yang punya nama kota. Selanjutnya kita menggunakan grup by W nama wilayah. Kita hmm, berda- kita mengelompokkan total omzetnya berdasarkan nama wilayah. Seperti di datasetnya itu ada wilayah Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Terus menggunakan order by total omzet ASC itu setelah total omzet per kota didapat kita urutkan atau order by dari yang terkecil ke terbesar atau ascending. Selanjutnya ada limit satu, kita hanya mengambil teratas, satu baris teratas, yaitu yang omzetnya yang paling kecil. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, setelah melakukan query tersebut, maka dapat ditunjukkan untuk wilayah mana yang total omzetnya paling kecil, yaitu ada di Jakarta. Kita bisa langsung saja menunjuk Jakarta adalah wilayah dengan omzet terendah. Jadi, kalau untuk perusahaan itu tim marketing perlu fokus ke wilayah sana. Selanjutnya sel- selanjutnya untuk soal nomor 4 ada rata-rata atau rata-rata nilai belanjaan per wilayah. Langsung saja kita jalankan query-nya. Oke, selanjutnya berikut adalah query untuk melihat rata-rata nilai belanjaan per wilayah. Tujuannya eh, sedikit berbeda. Kita tidak hanya bertanya total omzet, tapi rata-rata nilai per transaksi. Ini membantu kita memahami perilaku pelanggan. Apakah pelanggan di Jakarta cenderung belanja dalam jumlah besar sekaligus, sementara di Surabaya sering belanja tapi nilainya kecil-kecil. Kita nggak tahu, jadi kita harus melihat eh, wilayah mana sih yang paling banyak belanjaan. Rata-rata belanja per wilayah. Terus untuk query, di sini kita menggunakan select nama wilayah, average total penjualan. Perbedaannya di sini tidak
kita tidak pakai sum atau jumlah, tapi average atau rata-rata. Terus ada join wilayah, di join wilayah itu sama seperti query 3, kita gabungkan fakta dan dimensi wilayah. Terus ada grup by nama wilayah, kita kelompokkan rata-rata per wilayah. Langsung saja kita jalankan query-nya. Nah, jadi maka dari sini sudah tampil untuk rata-rata belanjaan per wilayah. Dapat dilihat di sini untuk daerah Surabaya itu ada di ranking nomor 1. Terus selanjutnya ada Bandung di ranking posisi nomor 2 dan Jakarta di posisi nomor 3. Jadi dapat disimpulkan untuk wilayah yang paling banyak belanjaannya itu ada di Surabaya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke latihan 2. Oke, selanjutnya latihan 2. Untuk soal pertama, manakah tiga kategori produk dengan kuantiti penjualan terendah selama tahun 2023 hingga tahun 2024? Untuk soal kedua, bagaimana perbandingan total penjualan di setiap bulan pada tahun 2024? Dan soal yang ketiga, berapa persentase kenaikan atau penurunan total penjualan tahun 2003 dan tahun 2024? Oke, langsung saja kita jalankan di MySQL. Yang pertama buat database terlebih dahulu. Create database pelatihan 2. Selanjutnya import filenya, file SQL database-nya. Pelatihan 2. Setelah melakukan import file baru bisa kita mengeksekusi untuk soalnya. Untuk soal pertama eh, untuk menentukan tiga kategori produk dengan kuantiti penjualan terendah dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Langsung saja kita jalankan programnya ya.
URW tahun ini. Oke, untuk query-nya di sini udah selesai dan coba kita jalankan. Oke, jadi di sini kita menggunakan join fakta, terus dim produk dan dim waktu, terus ada filter tahun, itu filter tahunnya itu di tahun 2023 dan tahun 2024. Selanjutnya ada menggunakan agregasi atau sum atau jumlah untuk total quantity per produk. Terus ada urutkan ascending, itu ambil tiga KPI terendah ini, ascending limit 3. Nah, setelah dijalankan maka akan keluar produk, tiga produk dengan total terendah itu ada di produk D dengan total KPI-nya ada 234, produk B ada 234 dan produk A 271. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu perbandingan, membuat perbandingan total penjualan setiap bulan di tahun 2024. Join waktu dim. Oke, berikut adalah query-nya yang coba kita jalankan. Di sini kita ambil semua baris di tahun 2024.
Terus total per bulan dihitung dengan sum F total penjualan. Terus ada kita apa ya, mengelompokkan atau grup berdasarkan bulan, grup by berdasarkan bulan, terus order by berdasarkan bulan juga agar grafik atau tabelnya itu berurutan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Setelah dijalankan maka akan menampilkan tabel total penjualan setiap bulan di tahun 2024 dari bulan Januari hingga Desember. Dan ini adalah totalnya. Oke, selanjutnya dilanjutkan ke soal terakhir nomor 3 yaitu membuat persentase atau kenaikan atau penurunan total penjualan tahun 2023 versus tahun 2024. Oke, langsung saja kita jalankan, langsung saja kita eksekusi query-nya.
Sepertinya ada yang salah ya. Hmm. Oh iya, as. Oh, ya. Si dua. Tadi sepertinya ada sedikit typo dan ada baris dua. Oke, select. Oh,
Langsung saja kita coba jalankan programnya. Nah, berhasil. Jadi soal ketiga ini untuk membuat persentase mengenai kenaikan atau penurunan total penjualan pada tahun 2023 versus tahun 2024. Nah, di sini step satu kita hitung total penjualan per tahun, taruh di CTE, terus hitung selisih yang step 2-nya itu kita hitung selisih 2000 pada tahun 2024 dan tahun 2023. Dan di sini juga kita memasukkan ada rumus total tahun 2024 dikurang total tahun 2023 dikali 100 dan dibagi total tahun 2023. Maka setelah dijalankan query-nya menghasilkan total tahun 2023 sekian dan total tahun 2024 sekian. Dan persentase perubahannya ada di minus 19,52. Mungkin cukup sekian mengenai video live coding dari mata kuliah Data Warehouse Business Intelligence saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.